Selamat datang di perkuliahan Blok Biomedik 3. Blok Biomedik 3 merupakan aktivitas pembelajaran yang membahas mengenai sistem kardiovaskuler dan respirasi. Pembahasan blok ini secara terintegrasi melibatkan beberapa ilmu dasar kedokteran meliputi anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi yang berhubungan dengan kardiovaskuler dan respirasi. Kegiatan pada blok ini akan menggunakan sistem blended learning dengan menggabungkan pembelajaran secara daring dan juga tatap muka secara langsung. Blok ini berbobot 3 SKS dengan pembelajaran selama 2 minggu dan minggu terakhir adalah evaluasi. Metode pembelajaran terdiri dari kuliah, praktikum, diskusi, dan belajar mandiri, serta evaluasi akan diberikan melalui penugasan baik individu maupun kelompok, responsif praktikum, dan ujian tertulis. Diharapkan kalian semua mampu mempelajari dan mengikuti blok Biomedik 3 dengan baik sebagai dasar untuk masuk di blok penyakit klinis. Apabila ada pertanyaan terkait perkuliahan blok Biomedik 3, silahkan kalian menghubungi penanggung jawab blok yang telah tertera pada halaman e-learning di bawah ini. Akhir kata, selamat mengikuti pembelajaran dan semoga sukses! Lalu, bagaimana dengan proses aktualisasinya? Berikut akan dijelaskan. Kegiatan pertama adalah koordinasi untuk pembuatan konten pembelajaran digital, di mana meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, koordinasi ke Korprodi Kedokteran, yang kedua ialah koordinasi ke Medical Education Unit, yang ketiga ialah koordinasi dengan UPTTIK untuk akses course. Adapun bukti fisiknya meliputi foto koordinasi, notulensi koordinasi, izin Korprodi, dan tanggapan layar persetujuan course oleh UPTTIK. Di mana waktu pelaksanaannya adalah tanggal 21 Februari 2020 hingga 25 Februari 2020. Untuk koordinasi ke Korprodi Kedokteran dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020, koordinasi ke Medical Education Unit dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020, dan koordinasi dengan UPTTIK untuk akses course dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020. Bukti koordinasi ke Korprodi Kedokteran meliputi foto koordinasi, notulensi koordinasi, dan rekomendasi Korprodi. Bukti koordinasi ke Medical Education Unit meliputi foto koordinasi dan notulensi koordinasi. Bukti koordinasi dengan UPTTIK untuk akses course meliputi tangkapan layar permintaan pembelajaran daring blok Biomedik 3 dan tangkapan layar persetujuan pembelajaran daring blok Biomedik 3. Kegiatan kedua ialah fokus group discussion bersama tim Medical Education Unit. Adapun tahapan kegiatannya ialah yang pertama pembahasan isu pada blok Biomedik 3 yang ditemui selama ini, yang kedua ialah pembahasan sistematika pembelajaran digital berdasarkan konsep pedati, pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Yang ketiga ialah pemetaan topik kegiatan pembelajaran yang dapat diampu secara digital. Bukti fisiknya meliputi notulensi FGD dan foto FGD. Dan waktu pelaksanaannya adalah tanggal 26 Februari 2020 hingga tanggal 28 Februari 2020. Keseluruhan tahap kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020. Berikut adalah bukti pelaksanaan FGD bersama tim Medical Education Unit berupa foto FGD bersama MAU dan notulensi FGD bersama MAU. Kegiatan tahap ketiga ialah fokus group discussion dengan dosen pakar bidang keilmuan. Adapun tahapan kegiatannya ialah penjelasan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI di tahun 2012, pembahasan keterkaitan bidang keilmuan terhadap ketercapaian SKDI, serta berbagi pengalaman klinis dalam bidang ilmu yang sesuai. Bukti fisiknya berupa notulensi FGD, foto FGD. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 13 Maret 2020, dan keseluruhan tahap kegiatan FGD dilaksanakan bertanggal 12 Maret 2020. Berikut adalah bukti pelaksanaan FGD dengan dosen pakar bidang keilmuan berupa foto FGD dengan dosen pakar serta notulensi FGD dengan dosen pakar. Kegiatan tahap keempat adalah penyusunan konten pembelajaran digital. Adapun tahapan kegiatannya ialah pembuatan konten pembelajaran digital dan pembahasan konten pembelajaran digital yang akan digunakan bersama MAU dan dosen pakar. Bukti fisiknya berupa media pembelajaran digital blog
Biomedik 3, notulensi pembahasan bersama MEU dan dosen pakar, serta foto diskusi. Dan waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 Maret 2020 hingga tanggal 24 Maret 2020. Di mana pembuatan konten pembelajaran digital berkisar pada tanggal 9 Maret 2020 hingga tanggal 19 Maret 2020, serta pembahasan konten pembelajaran digital yang akan digunakan bersama MEU dan dosen pakar dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020. Berikut adalah bukti pelaksanaan penyusunan konten pembelajaran digital. Ini merupakan gambar proses penyusunan konten pembelajaran digital. Berikut merupakan gambar foto pembahasan konten dengan MEU dan dosen pakar serta notulensi pembahasan konten. Kegiatan tahap 5 ialah validasi pakar kurikulum dari LP3M Universitas Pendidikan Ganesha, di mana tahapan kegiatannya ialah uji validitas oleh pakar kurikulum LP3M, revisi oleh pakar kurikulum LP3M, validasi konten pembelajaran digital oleh pakar kurikulum LP3M Undiksa, di mana bukti fisiknya ialah validasi oleh LP3M Undiksa. Waktu pelaksanaannya adalah 27 Maret 2020 hingga 3 April 2020 dan keseluruhan tahapan kegiatan validasi oleh LP3M berlangsung pada tanggal 1 April 2020. Berikut adalah bukti pelaksanaan validasi pakar kurikulum dari LP3M Universitas Pendidikan Ganesha, di mana yang pertama ialah koordinasi dengan pihak LP3M Undiksa dan penilaian konten oleh pihak LP3M Undiksa. Lalu, apa saja kendala dalam proses aktualisasi? Adapun kendala dalam proses aktualisasi dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah jadwal yang berbenturan antara FGD dosen pakar bidang keilmuan, jadwal mengajar, dan kegiatan rapat baik di tingkat prodi, fakultas, maupun universitas. Dan cara mengatasinya ialah jadwal diubah dan diundur bersamaan dengan rapat akreditasi fakultas. Hal ini dikoordinasikan bersama pimpinan fakultas dan panitia rapat dengan menyelipkan 1 jam FGD terkait pelaksanaan aktualisasi di tengah-tengah rapat yang mengundang seluruh dosen dan pimpinan fakultas. Kendala yang kedua ialah tools pada model e-learning Undiksa kurang fleksibel, di mana tidak ada fasilitas enter dan justify text dalam pengetikan. Dan cara mengatasinya adalah menggunakan bahasa HTML dalam mengatasi kekurangan model e-learning Undiksa. Kendala yang ketiga ialah susahnya mengumpulkan materi presentasi dari dosen pakar akibat kesibukan dari masing-masing dosen pakar. Dan cara mengatasinya ialah mengingatkan kembali ke beberapa dosen pakar serta meminta materi presentasi yang telah diajarkan dari masing-masing koordinator angkatan mahasiswa. Dan kendala yang terakhir ialah jumlah pertemuan dalam model e-learning Undiksa hanya mengakomodasi 16 pertemuan. Dan cara mengatasinya ialah dibahas dalam FGD bersama MEU untuk memetakan kegiatan pembelajaran.